Salam semuanya, salam anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi dengan Pak dalam pembelajaran online biologi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk mati. Kemudian kita sudah bicara secara garis besar tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas ciri-ciri makhluk hidup bagian yang pertama. Kita akan bahas beberapa ciri-ciri, Pak akan coba jelaskan bagi kalian tentang ciri-ciri dari makhluk hidup secara singkat, padat, dan jelas. Nah, Pak harap kalian harus menyimak videonya dengan baik, kemudian mencatat poin-poin yang kalian anggap penting. Karena nanti di ujian Pak akan keluarkan materi sesuai dengan apa yang sudah Pak jelaskan, bukan di luar dari yang Pak jelaskan. Kemudian Pak harap tugas kalian kerjakan, kalian kumpulkan dengan baik, karena salah satu penyumbang nilai adalah tugas. Kemudian kita akan diskusi seperti biasa, Pak akan sampaikan beberapa pertanyaan, dan kalian akan memberikan komentar. Setelah itu Pak akan mengambil kesimpulan. Pak harap semuanya ikut berkomentar. Gunakan bahasa kalian sendiri, gunakan bahasa sederhana. Pak tidak harap kalian mengcopy paste dari buku atau dari internet, tapi yang Pak mau adalah kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Secara garis besar, yang pertama itu bergerak, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga bernafas, yang keempat peka terhadap pelangsana, yang kelima berkembang biak, yang keenam tumbuh dan berkembang, yang ketujuh mengeluarkan zat sisa, yang kedelapan adaptasi, yang kesembilan memerlukan suhu tertentu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bergerak. Nah, kata bergerak di sini teman ada anak semua sudah tahu ya. Ini adalah cara makhluk hidup atau kita sudah bisa lihat ya, berjalan, lari, lompat, itu adalah cara bergerak. Bahkan saat kita mengunyah makanan pun itu adalah proses bergerak. Waktu kita bicara pun itu adalah proses sedang bergerak. Nah, bergerak sendiri memiliki pengertian adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan sebuah gerak baik aktif maupun pasif. Jadi gerak itu ada dua ya, gerak aktif maupun gerak pasif. Nah, gerak pada makhluk hidup, gerak aktif, gerak yang dapat dilihat karena berpindah tempat dan atau berpindah posisi. Gerak ini ada pada manusia dan hewan. Kemudian ada namanya gerak pasif. Nah, waktu lalu Pak sempat kasih tugas kalian dalam jelajah konsep pada buku Erlangga halaman 9. Itu semua hampir sebagian besar yang mengirimkan jawaban ke Pak itu menyatakan bahwa tumbuhan itu tidak bergerak. Tetapi nyatanya adalah tumbuhan memiliki gerak. Tapi gerak pada tumbuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata ya, jarang sekali terlihat. Contoh dari gerak pada tumbuhan itu adalah gerak pasif. Contohnya adalah akar tanaman atau akar tumbuhan itu bergerak ke arah sumber air dan menjauhi permukaan tanah. Kemudian kalau yang biasa kita sering lihat, yang bisa dilihat itu dalam video atau dalam kecepatan cepat itu adalah gerak mekarnya bunga. Kalau tidak ada gerak pada tumbuhan, bunga itu tidak mekar dan akar itu tidak akan bertumbuh. Akar itu tidak akan mencari sumber air dan tanaman itu pasti akan mati karena dia tidak memiliki gerak. Nah, itu tentang gerak. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikut, itu membutuhkan makanan atau nutrisi. Semua makhluk hidup itu butuh makan. Semua makhluk hidup butuh nutrisi, semua makhluk hidup butuh energi, butuh air, dan butuh mineral. Tanpa makanan, makhluk hidup itu tidak akan bisa hidup. Tanpa nutrisi, makhluk hidup itu tidak akan bisa hidup ya. Nah, itu adalah pengertian dari membutuhkan makanan atau ciri makhluk hidup yang membutuhkan makanan. Itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh dan mengolah. Jadi di sini bukan hanya mengolah ya, untuk hanya makan saja, tetapi dia mendapatkan makanan dari mana, kemudian dia bisa olah makanan itu atau tidak. Tujuan akhir dari mengolah makanan atau membutuhkan makanan adalah untuk menghasilkan energi. Jadi tujuan akhir dari makan pada akhirnya adalah untuk mendapatkan energi. Energi itu yang kita gunakan untuk semua aktivitas yang kita lakukan. Baik tidur, bangun, jalan, duduk, diam, bicara, nonton,
atau bermain game, itu semua hasil dari adanya energi. Nah, makhluk hidup kita ini dibedakan menjadi dua berdasarkan kemampuan menghasilkan makanan. Yang pertama autotrof, yang kedua heterotrof. Autotrof itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan makanannya sendiri. Nah, ini biasanya hanya ada pada tumbuhan atau tumbuhan yang menghasilkan klorofil dan makhluk atau hewan tingkat rendah yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, tumbuhan menghasilkan energi itu melalui namanya fotosintesis. Penjelasan lebih jelasnya nanti kalian bisa jelaskan. Kemudian ada heterotrof. Heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia butuh makhluk hidup lain. Contoh adalah kita manusia ya. Kita manusia ini mendapatkan energi itu dari tumbuhan dalam bentuk sayur dan dari hewan dalam bentuk daging atau susu. Nah, tugas kalian adalah menjelaskan tentang proses fotosintesis secara sederhana. Ditulis tangan, kemudian dikirim ke Pak lewat dalam bentuk foto via Japri. Ingat tulis nama ya, setiap kali kalian kirim tugas tulis nama sehingga Pak tidak bingung ini siapa, nama siapa dan kelas berapa. Oke, fungsi makanan. Fungsi makanan di sini ada 3 yang Pak tulis di sini. Itu menghasilkan energi seperti yang tadi Pak jelaskan. Kemudian untuk pertumbuhan. Jadi kalian ini masih dalam masa-masa pertumbuhan, kalian butuh banyak makan ya, tapi jangan kelebihan makan. Butuh banyak makan, tapi jangan kelebihan makan, sehingga kalian nanti kegemukan. Yang ketiga itu adalah memperbaiki sel tubuh yang rusak. Kalau manusia dewasa, itu hanya memiliki 2 fungsi ya, menghasilkan energi dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Sedangkan kalau kalian anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, akan tambah 3 itu pertumbuhan. Memperbaiki sel tubuh yang rusak di sini, artinya bahwa setiap hari, sel tubuh kita itu ada yang mati, ada yang rusak. Nah, untuk menghasilkan sel yang baru, kita butuh makanan atau energi dari makan untuk bisa menghasilkan sel yang baru. Yang berikut adalah peka. Ya, peka terhadap rangsangan ya. Secara kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi setiap rangsangan, baik dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Dan ini biasa disebut iritabilitas. Peka terhadap rangsangan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kalian ya, untuk kita manusia dan makhluk hidup yang lain. Nah, peka dan rangsangan di sini bukan hanya ada pada hewan dan tumbuh, ada hewan dan manusia ya, tapi ada juga dalam tumbuhan. Kita bahas dulu manusia dan hewan. Ya, Pak jelaskan yang lebih utama itu adalah manusia. Kalau kita tidak peka terhadap rangsangan, otomatis saat tangan kita menyentuh api, kita tidak akan mengangkat dengan cepat tangan kita ya anak-anak. Atau saat kita lapar, kita tidak akan mencari makanan karena kita tidak peka terhadap rangsangan. Nah, rangsangan itu bisa berasal dari dalam tubuh maupun di luar tubuh. Contoh dari dalam tubuh adalah saat kita haus atau kita lapar. Itu adalah contoh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Kemudian rangsangan yang dari luar, itu adalah rangsangan misalnya panas, sakit, atau luka, atau benda tajam. Saat jarum menusuk tangan kita, otomatis kita, kalau kita tidak peka, kita biarkan saja. Atau misalnya kita injak paku, kita tidak peka terhadap rangsangan, kita tidak akan angkat kaki kita ya. Tetapi karena kita peka terhadap rangsangan, dan Tuhan sudah ciptakan kita seperti itu, dengan kepekaan yang luar biasa, otomatis kita akan mengangkat tubuh kita. Kemudian, peka terhadap rangsangan juga bisa terjadi pada tumbuhan ya. Contoh konkretnya adalah pada putri malu. Saat daunnya kita sentuh, putri malu akan menutup daunnya. Atau contoh yang bisa kita lihat selain pada putri malu adalah pada bunga matahari. Arah bunga itu selalu berarah ke sumber matahari. Misalnya jadi bunga itu akan bergerak searah dengan matahari. Misalnya matahari terbit dari timur, otomatis bunga matahari akan bergerak ke timur. Arah bunganya akan ke timur, matahari bergerak sampai ke barat pun dia akan mengikuti gerak dari tersebut ya. Anak, kemudian berkembang biak. Nah, berkembang biak ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan agar dapat melestarikan keturunannya. Nah, berkembang biak ini
adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan anak ya. Baik hewan, tumbuhan, manusia pun harus bisa berkembang biak. Kalau tidak berkembang biak otomatis akan punah. Nah, proses berkembang biak di sini ada beberapa. Ada dua. Yang pertama itu generatif secara seksual atau secara perkawinan. Ini ada tiga. Contohnya ada tiga jenisnya. Yang pertama ovipar atau bertelur. Kemudian ada vivipar atau berlahirkan. Kemudian ada yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur melahirkan. Ovipar ini biasa kita tebus pada kelas-kelas aves atau unggas. Kemudian ada beberapa jenis reptil yang bertelur. Kemudian vivipar ini kita pada manusia dan hewan ya. Hewan misalnya mamalia itu biasanya melahirkan atau beranak ya. Kalau ovovivipar ini biasanya terjadi pada ular, beberapa jenis ular dan buaya. Ini adalah jenis proses berkembang biak secara seksual atau secara kawin. Kemudian ada juga proses berkembang biak secara vegetatif tanpa perkawinan. Di sini tidak butuh perkawinan tapi bisa menghasilkan. Contohnya itu adalah membela diri, fragmentasi, cangkok, tunas, dan lain-lain. Kalau membela diri dan fragmentasi ini terjadi pada hewan tingkat rendah ya. Contoh membela diri itu adalah pada amuba. Kalau cangkok dan tunas ini biasa pada tumbuhan. Cangkok ini biasanya buatan, kalau tunas ini alami. Jadi vegetatif ini masih ada berapa jenis ya? Ada dua jenis, itu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk penjelasan tentang proses berkembang biak ini nanti akan kalian dapatkan di kelas 3 ya. Kemudian yang berikut adalah ciri yang berikut adalah bernafas. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk mengambil oksigen dari udara untuk digunakan dalam tubuh untuk proses pembakaran dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang tidak diperlukan. Nah, bernafas ini merupakan kebutuhan yang sangat penting ya anak-anak semua. Coba kalian, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bernafas. Itu adalah keistimewaan Tuhan dan Tuhan berikan nafas itu secara gratis. Oksigen itu secara gratis ya. Tidak perlu dibeli, kalian bisa bernafas dengan bebas. Kalian harus belajar bersyukur tentang hal itu. Nah, bernafas nih tidak bisa dihilangkan dari makhluk hidup atau manusia dan hewan. Tidak bisa bertahan sepanjang lama 1 menit tanpa bernafas. Kecuali yang sudah berlatih ya, untuk hal-hal yang luar biasa bisa. Tetapi manusia dalam kondisi normal tidak bisa bertahan lebih dari 1 menit tanpa bernafas. Karena kalau kita tidak bernafas, otomatis segala proses yang ada di dalam tubuh akan berhenti. Dan itu kita akan menyebabkan kematian. Jadi, kalau kalian di rumah ada orang tua yang hobi merokok, ingatkan orang tua bahwa merokok itu berbahaya. Apalagi kalau kalian masih dalam masa pertumbuhan. Kasih orang tua, saya itu bernapas butuh udara bersih. Kasih tahu mama seperti itu yang merokok, supaya saya butuh udara bersih untuk proses bernapas dan proses pertumbuhan. Oke, yang berikut adalah macam alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini ada berapa jenis ya. Yang pertama paru-paru. Paru-paru ini ada pada manusia, kemudian ada pada hewan-hewan seperti sapi, anjing, kuda, katak. Kemudian ada namanya insang. Insang ini ada pada ikannya. Nah, di sini Pak mau menjelaskan dulu ya. Kalau misalnya kalian lihat paus, kemudian lumba-lumba, ikan duyung, disebut itu tidak bernapas dengan insang ya. Mereka bernapas dengan paru-paru. Karena mereka termasuk dalam mamalia. Kemudian ada satu alat pernafasan yang ada pada serangga, itu namanya trakea. Yang kemudian ada lentisel. Dari poin 1, 2, dan 3 ini ada pada manusia, pada hewan ya, dan manusia. Sedangkan kalau lentisel dan stomata itu ada pada tumbuhan. Stomata ini nama lainnya itu adalah mulut daun. Kalau kita bisa bertemu, kita sudah tatap muka, maka kita akan lakukan praktikum tentang pengamatan stomata. Berjanji untuk itu. Oke. Ya, pertemuan kita sampai di sini anak-anak sekalian. Harapkan agar tugas yang sudah Pak kasih tadi kalian kerjakan dengan baik. Ingat dikumpulkan ya. Terima kasih. Sampai jumpa.